Halo halo, kenapa ini gue kayak rapih banget, pakai blazer, pakai jilbab niat, kayak mau kerja gitu. Nggak tahu sih, nggak kenapa-kenapa gue kayak pengen dress up aja hari ini. Jadi gue bingung sebenarnya mau mulai dari mana ya. Ini adalah rangkaian dari mungkin seminggu lebih ini gue nggak bikin video gitu. Gue lupa gue pernah mention apa enggak di video-video gue sebelumnya. Sebenarnya kan gue tag video ini kan emang start dari bulan September awal atau Agustus akhir gitu, gue lupa. Tapi gue lupa juga udah mention atau belum. Jadi anak gue tuh pernah masuk rumah sakit di awal September. Dan kemarin di akhir September masuk lagi rumah sakit lagi, opnam lagi dengan case yang sama gitu. Kayak dalam 1 bulan lo 2 kali opnam tuh kan, gue sebagai ibu-ibu kan kayak ini salahnya cuman di gue dong, berarti yang kurang pengawasan gitu lah ya. Gue sebagai ibu-ibu overthinking ya, nyalahin siapa lagi kalau bukan diri sendiri gitu ya. Tapi ya udah, itu problem solve. Sekarang udah keluar dari rumah sakit 2 hari yang lalu. Dan sebenarnya gue udah sempet bikin video tuh 2 kali sebelum ini. Maksudnya jadi sebenarnya harusnya gue jedanya nggak sepanjang inilah kemarin gitu. Yang pertama video gue kehapus karena apa ya, gue lupa. Kalau nggak salah gara-gara anak gue ngapus video di handphone, terus handphonenya gue juga nggak ngeh kalau videonya udah kehapus. Akhirnya recently delete-nya gue hapus juga semuanya, kayak gitulah pokoknya. Yang kedua kemarin, gue baru banget kemarin take video juga, berharap tim kesayangan gue MU bisa comeback tipis-tipis di match semalam lawan Galatasaray gitu ya. Jadi emang September gue di akhir-akhir ini tuh nggak terlalu membahagiakan. Selain anak gue tadi opnam 2 kali, MU pun kalah 2 kali ya. Jadi kemarin waktu di rumah sakit, gue nobar sama suami gue MU versus Crystal Palace yang 1-0. Semalam juga gue nonton, tapi gue nonton di menit-menit yang udah ketinggalan, kayak gue ketinggalan 6 menit awal gitu. Jadi ya kalah juga, dan dua-duanya di kandang. Kalau kemarin sih gue merhatiin sebenarnya ngomongin keegoisannya Rashford. Di video sebelum gue tag video ini memang gue fokus ngomongin soal keegoisannya Rashford, tapi semalam gue ngeliat dia jatuhnya sekarang bukan egois, tapi lebih ke nggak tahu mengambil keputusan ya, nggak tahu bagaimana mengambil keputusan. Intinya pengambilan keputusannya lumayan aneh gitu. Jadi kayak dia kayak takut-takut, tapi dia juga takut dibilang egois lagi gitulah. Gue banyak ngeliat kegalauan ketika Rashford lagi megang bola, karena sebenarnya kemarin Rashford lumayan banyak megang bola gitu, karena memang fokusinnya di dia terus gitu. Casemiro merah, udah nggak kaget, karena maksudnya memang gue nggak mau terlalu subjektif juga. Cuman memang Casemiro ini kan cara mainnya memang sangat amat mengandalkan tenaganya dia lah ya gitu ya. Mainnya lumayan agak tough gitu, jadi buat jadi inceran wasit juga enak banget gitu. Terlepas memang sebenarnya beberapa kesalahan dan kartu merah yang dilakukan selama ini tuh memang ada yang memang beneran salah gitu ya. Onana juga blunder lagi kemarin waktu mau build up ke Casemiro, cuman Casemiro yang belum sampai. Jadi gini, awalnya itu gue nonton tadi pagi apa kemarin ya, intinya kayak ada pandit yang ngomong, sebagai fans MU, pandit itu fans MU juga ya, dia bilang gue sebenarnya kalau dalam hati suka berucap gitu, ini kalau De Gea pasti nyampe nih gitu. Karena kan memang kita kalau ngelihat bandingin Onana sama De Gea, kalau ngomongin soal shot stopper sama jangkauan menepis bola itu ya jujur kalau gue emang masih De Gea banget sih gitu. Tapi memang nyatanya Onana adalah kiper build up yang dibutuhkan gitu ya. Ideally memang sebenarnya semua kiper punya kemampuan itu, punya kemampuan build up dan shot stopper yang mumpuni gitu. Idealnya seperti itu. Sama yang lagi hangat banget sebenarnya adalah hari ini per tanggal 4 Oktober
jam 5 sore nanti itu TikTok Shop ditutup. Ih, ini kontroversi banget nih. Ini gue ceritanya pakai blazer, ceritanya gue mau sok-sok intelek aja sih, celah. Tapi intinya gini sih, kalau ngomongin soal TikTok Shop itu, gue kan sebenarnya pengguna TikTok Shop juga ya. Gue juga belanja di TikTok Shop juga sih, walaupun memang secara komposisi gue masih lebih banyak belanja di e-commerce yang lain gitu. Tapi memang kalau misalnya akhirnya gue baca-baca berita, gue denger-denger diskusi dari public figure atau kayak orang yang kompeten di bidangnya, ini tuh memang sebenarnya adalah hal yang memang akhirnya gini sih, kita nggak bisa menyenangkan semua orangnya, tapi memang semua itu kan memang harus diatur ya, termasuk walaupun gue pengguna gitu ya, tapi gue tidak sesetuju itu juga kalau ini terus dibiarkan sih sebenarnya gitu ya, karena memang ini kan sebenarnya cuman aturan yang dibuat untuk menertibkan hal-hal yang tidak diharapkan terjadi gitu loh, termasuk kayak harga-harganya juga jadi jauh lebih murah, ngerusak harga pasar, jatuh-jatuhin UMKM segala macem gitu. Gue nggak tahu ini kepentingannya dipegang sama siapa gitu ya, sampai hal ini jadi isu yang bener-bener digoreng sana sini. Tapi sebenarnya gue setelah mendengar semuanya jadinya sebenarnya ngambil kesimpulannya ya simple sih, dia kan nggak nutup TikTok ya, dia cuman mindahin fasilitas jual belinya itu ke aplikasi lain. Kalau mau TikTok, lo nambah satu lagi, buka aplikasi baru, e-commerce baru, namanya TikTok Shop, let's say, buat transaksi gitu. Jadi lo nggak bisa dalam satu platform sosmed itu nyimpen uang bersama-sama di situ. Jadi kayak harusnya dipisahin gitu loh, kayak ya udah sosmed buat promosi, e-commerce buat transaksi jual beli gitu. Karena maksudnya kita kalau ngomongin sosmed lainnya atau e-commerce lainnya, mereka memang tidak menggabungkan itu karena disinyalir akan menjadi sesuatu hal yang sebenarnya itu inovatif, tapi itu di luar rencana besar dan di luar normalnya bagaimana sistem ekonomi kita, let's say, itu dijalankan gitu. Jadi maksudnya bersaingnya memang harus secara sehat lah kasarnya gitu. Makanya ini sebenarnya simpelnya pengen menertibkan aja gitu. Tapi yang kegoreng adalah ya udah, maksudnya nyalahin pemerintah lah apa segala macam. Kalau gue pribadi sih sebenarnya gue setuju aja gitu, karena memang gue kan orangnya cuek banget ya. Tapi kalau misalnya memang sampai ini kan akhirnya menyentuh ke diri gue sendiri ya, karena gue sebagai pengguna, tapi gue sebagai orang yang setelah tahu di belakangnya sebenarnya seperti apa, ya gue jadi concern juga dong. Kalau misalnya someday gue mau bangun bisnis sendiri, ya memang sebenarnya lebih baik uang kita yang muter-muter di kita gitu, bukan yang kita spend keluar. Karena memang kenyataannya ya beli barang dari luar lewat TikTok Shop itu ya memang menguntungkan, karena gue merasakan sendiri gitu. Tapi akhirnya memang oh iya ya, ternyata memang banyak orang yang terbunuh dari perilaku jual beli yang seperti ini gitu. Jadi kalau gue pribadi sih sebenarnya ya kita lihat aja gimana gitu, nggak yang mengecam atau protes gitu. Gue malah cenderung lebih ke ya udah, pemerintah bisa menertibkan sampai mana sih gitu, sampai hal-hal yang tidak bisa menyenangkan semuanya udah pasti, tapi at least bisa menjawab priority dari masing-masing stakeholder gitu, dari masing-masing yang punya kepentingan, kayak sellernya, TikToknya, consumernya gitu. Itu sih kalau gue pribadi ya. Cialah, berat banget ya Allah, gue ngomong kayak gini aja. Gue mau update gini doang, sampai dandan kayak gini. Pergi kali ya gue ya. Gitu aja deh guys. Sampai ketemu di video gue selanjutnya. Bye-bye.